teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Afriani dari jurusan Administrasi Publik Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan membahas tentang apa sih peran transportasi itu sendiri terhadap pembangunan regional. Mari kita simak. Mengapa transportasi sangat berperan terhadap pembangunan regional? Pasti teman-teman bertanya-tanya kan? Nah, jadi gini nih pembahasannya. Transportasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merupakan urat nadi dalam pembangunan ekonomi di suatu negara. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi harus ditunjang dengan pengembangan sistem transportasi yang baik, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang apa manfaat transportasi ini secara ekonomi. Jadi, transportasi itu punya banyak manfaat loh, diantaranya yaitu 1. Perpindahan orang. Artinya, transportasi ini menjadikan orang lebih mudah berpindah dari satu tujuan ke tujuan lainnya. Yang kedua adalah pemindahan barang, yaitu barang dapat dikirim dari tempat produksi ke tempat lainnya. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Nah, transportasi ini menjadikan supply barang lebih mudah dan terjamin. Oke, yang keempat adalah meningkatkan nilai ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Nah, transportasi ini meningkatkan produktivitas loh teman-teman dari nilai jual. Yang kelima, ada perkembangan wilayah. Nah, transportasi ini dapat mempercepat perkembangan suatu wilayah dan menghambat perkembangan wilayah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan penyelenggaraan transportasi. Tujuan penyelenggaraan transportasi itu adalah untuk memberikan suatu pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya. Coba teman-teman bayangkan, apabila satu hari saja pelayanan transportasi berhenti, tentunya akan menimbulkan banyak sekali dampak, terutama akan terganggunya segala aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Mungkin saja banyak orang yang tidak bisa makan pada hari itu. Banyak orang yang tidak bisa bekerja. Distribusi barang-barang kebutuhan tidak dapat dilakukan. Ujung-ujungnya, ekonomi masyarakat akan menjadi macet total. Jadi, transportasi ini adalah sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern saat ini. Seperti kita kan hidup di zaman modern, di zaman mana global sudah meninggi. Nah, setelah kita membahas tentang tujuan penyelenggaraan transportasi, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem transportasi dalam perkembangan pembangunan. Nah, jadi sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah atau di regional. Nah, jadi, dengan adanya transportasi, harapannya dapat menghilangkan isolasi dan memberikan stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri, maupun sektor lainnya. Begitu. Nah, jadi sistem transport ini sifatnya menyeluruh teman-teman. Di daerahku, Labuhan Batu tepatnya Provinsi Sumatera Utara, penyelesaian pembangunan infrastruktur khususnya transportasi ini diperkirakan membutuhkan anggaran mencapai 1 triliun. Wah, begitu banyak ya teman-teman. Bagaimana di daerah kalian? Apakah sama? Nah, saat ini sudah tercatat hampir 60% anggaran untuk perbaikan infrastruktur. Kalau menyelesaikannya butuh 1 triliun. Begitu kata Bupati Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Wah, sangat tidak diduga ya teman-teman. Ternyata pembangunan infrastruktur itu begitu banyak. Wah. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang pengaruh COVID-19 terhadap transportasi. Pengurangan frekuensi pelayanan ini dilakukan pemerintah daerah adalah salah satu contoh kebijakan konvensional yang biasa dilakukan di sektor transportasi. Gunanya untuk menghadapi pandemi dengan tujuan mengurangi mobilitas atau arus pergerakan manusia. Salah satu kebijakan transportasi yang coba dilakukan pemerintah daerah terkait COVID-19 adalah pembatasan pelayanan perjalanan, baik itu di stasiun maupun di terminal.
Pandemi COVID-19 mengakibatkan dampak yang berpengaruh secara merata di berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak yang terasa pada penurunan pergerakan moda transportasi. Hal ini dikarenakan pemerintah membuat suatu keputusan dengan adanya sistem sosial baru, yaitu social distancing maupun physical distancing, begitu katanya. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Perlu diketahui bahwa pembangunan infrastruktur transportasi merupakan bagian integral dari pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan transportasi diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Dengan adanya ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu penyebab di dalam memberikan daya eksternalitas yang sangat besar untuk peningkatan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. Artinya, bahwa pembangunan transportasi ini mutlak telah tersedia, barulah pembangunan lainnya akan bisa berlangsung dan berkembang dengan baik. Begitu. Nah, dan kita juga perlu tahu, pembangunan transportasi yang memadai diyakini sebagai faktor penentu dalam mendorong PDRB. Sejarah membuktikan bahwa tidak ada suatu kawasan atau negara di dunia yang tertinggal di bidang ekonomi karena pembangunan infrastrukturnya yang sangat memadai dan berkualitas. Justru, dengan kondisi infrastruktur yang terbatas dan tidak berkualitaslah menunjukkan sebaliknya. Sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi PDRB atau regional sangat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai. Terima kasih teman-teman, sekian dulu hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya mohon pamit dan selamat sore.